Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufik Raja Majid Rajo dari Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang peta konsep dari ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama itu ada konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam, yaitu ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah, serta ajaran tauhid. Ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi antara lain syirkah dan mudharabah, murabahah, khiyar, istisna, ijaroh, salam, kafalah, hawalah, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu syirkah dan mudharabah. Yang kedua itu ada rancang bangun ekonomi. Rancang bangun ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat di dunia dan bekal di akhirat. Dan yang ketiga ada perbandingan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menekankan keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Prinsip-prinsip utamanya meliputi larangan riba dan gharar atau ketidakpastian, penerapan zakat untuk redistribusi kekayaan, serta promosi etika dan keadilan dalam bisnis, dengan berfokus pada pembiayaan berbasis bagi hasil dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Yang keempat, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam berawal dari ajaran Al-Quran dan Hadis yang menekankan keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Para ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun memperkaya konsep ini dengan teori distribusi kekayaan dan siklus ekonomi. Di abad ke-20, ekonomi Islam dihidupkan kembali dengan pengembangan perbankan, syariah, dan instrumen keuangan berbasis bagi hasil. Selanjutnya yang kelima ada kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan harus halal atau dibenarkan oleh hukum Islam. Distribusi kekayaan dilakukan dengan adil, termasuk melalui zakat, infak, dan sedekah untuk membantu yang membutuhkan. Konsumsi diarahkan pada barang-barang halal dan menghindari israf atau pemborosan. Transaksi ekonomi harus bebas dari riba, gharar, atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian, dengan mendorong etika bisnis yang jujur dan adil. Yang keenam ada filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Filantropi Islam adalah praktik kedermawarian dalam tradisi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi Islam dapat menjadi poros pemberdayaan ekonomi umat. Keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam ini adalah keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan falah. Zakat merupakan sumber utama penerimaan negara dalam keuangan publik Islam. Zakat dipandang sebagai kewajiban agama, bukan pajak, sehingga menjadi poros keuangan negara Islam. Selanjutnya yang ketujuh, bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Di Indonesia, bentuk badan usaha meliputi perusahaan perseorangan atau dimiliki satu orang. Yang kedua ada firma, kerjasama dua orang atau lebih dengan tanggung jawab tak terbatas. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV dengan sekutu aktif dan pasif. Yang keempat perseroan terbatas. Dan yang terakhir koperasi kesejahteraan anggota. Lingkungan perusahaan mencakup lingkungan internal seperti manajemen dan karyawan, serta lingkungan eksternal yang meliputi faktor mikro dan makro, hukum, sosial, budaya. Yang kedelapan, etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran,
keadilan, dan tanggung jawab sosial. Transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa penipuan. Riba dilarang dan bisnis harus menghindari gharar serta maisir. Selain itu, praktik bisnis harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh secara halal. Etika ini juga mengajarkan pentingnya berzakat dan berinfak untuk mendukung keseimbangan sosial dan ekonomi. Yang kesembilan, tanggung jawab sosial perusahaan dan Islam. Tanggung jawab perusahaan dalam Islam dapat diartikan sebagai tanggung jawab pelaku bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan akhirat. Tanggung jawab perusahaan dalam Islam juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang harus dijalankan dengan komitmen ketulusan. Yang ke-10, manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran dalam Islam menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan, memastikan bahwa semua informasi produk akurat dan harga adil tanpa eksploitasi. Produk yang dipasarkan harus halal, dan teknik promosi harus sesuai dengan etika Islam, menghindari perilaku tidak etis. Selain itu, perusahaan diharapkan bertanggung jawab sosial, memperhatikan dampak pemasaran terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ke-11, macam-macam perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Perkembangan bisnis Islam di Indonesia mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, perbankan syariah yang menawarkan layanan keuangan tanpa riba, seperti bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional. Yang kedua, asuransi syariah atau takaful yang menyediakan perlindungan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, investasi syariah, termasuk reksadana dan obligasi syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, e-commerce syariah yang berkembang dengan platform online yang menawarkan produk dan layanan halal. Yang kelima, koperasi syariah yang mengelola usaha berdasarkan prinsip koperasi dengan pembagian hasil yang adil. Perkembangan ini menunjukkan pertumbuhan bisnis Islam yang semakin pesat dan beragam di Indonesia. Dan yang terakhir ada kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan Islam berfokus pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan bisnis, wirausaha Muslim diharapkan untuk menghindari praktik yang haram seperti riba, gharar, dan maisir. Mereka juga didorong untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah, serta memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar manfaat sosial dan ekonomi yang adil. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan bisnis yang etis dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.